Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Loza Uswatun Hasanah, kemudian rekan saya, Meti Meliawati Ilham, kemudian ada Nurul, dan yang terakhir ada Siti Nurrohmah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pemahaman dalam UBD memiliki pengetahuan diri. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pemahaman dalam UBD memiliki pengetahuan diri, yaitu pemahaman dalam UBD memiliki capaian pembelajaran berupa pemahaman, namun pemahaman pada UBD merupakan pemahaman peserta didik secara menyeluruh. Peserta didik harus memahami konten pembelajaran dan juga memahami apapun akibat dari aktivitas pembelajaran tersebut. Menurut Wijin dan McTighe, pada tahun 2011 ada 6 aspek pemahaman yang perlu dimiliki seseorang, yang mana yaitu adalah 1. Mampu menjelaskan, yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima memiliki empati atau mampu berempati, dan yang keenam adalah memiliki pengetahuan diri. Kemudian selanjutnya yaitu dalam pendekatan UBD, peserta didik dikatakan memiliki pengetahuan diri jika 1. Menunjukkan kesadaran metakognitif. Yang kedua, memahami gaya pribadi, prasangka, dan proyeksi. Yang ketiga, memahami kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman sendiri. Yang keempat adalah menyadari yang tidak dimengerti, dan yang terakhir yaitu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menunjukkan kesadaran metakognitif. Pengetahuan diri merupakan komponen penting dari pengetahuan metakognitif. Menurut Frovel dalam Johnson tahun 2000, metakognitif yaitu kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Kegiatan-kegiatan metakognitif meminta peserta didik untuk merefleksikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pedulikan, dan apa yang mereka bisa lakukan dalam proses pembelajaran. Contoh konkret, bagaimana peserta didik memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif adalah melakukan refleksi pada tahap akhir pembelajaran. Peserta didik dapat menyimpulkan apa saja yang telah ia dapatkan setelah mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya tentang memahami gaya pribadi, prasangka, dan proyeksi. Memahami gaya pribadi, prasangka, dan proyeksi peserta didik berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik unik, sikap, dan pola pikir peserta didik dalam konteks pendidikan. Gaya pribadi peserta didik merujuk pada cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitar, termasuk preferensi belajar, gaya komunikasi, dan kecenderungan dalam menghadapi tantangan. Prasangka peserta didik merujuk pada sikap atau penilaian negatif yang mungkin mereka miliki terhadap kelompok tertentu. Pemahaman prasangka peserta didik meliputi pengamatan terhadap bagaimana mereka berinteraksi dengan peserta didik lain yang berbeda dari mereka, serta kesadaran terhadap keyakinan yang mungkin mempengaruhi sikap mereka. Proyeksi peserta didik adalah mekanisme perlindungan psikologis di mana mereka secara tidak sadar memindahkan pikiran, perasaan, atau sifat yang tidak diinginkan dari diri mereka sendiri ke orang lain. Selanjutnya, memahami kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman sendiri. Kebiasaan pemikiran yang membentuk pemahaman peserta didik berkaitan dengan pengetahuan diri, yaitu analisis kritis, kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan mendalam dengan mempertimbangkan argumen, asumsi, dan bukti yang mendukung atau menentang suatu pernyataan. Dalam hal ini, peserta didik mampu memahami hal apa yang membentuk dan menghambat pemahaman mereka sendiri. Peserta didik dapat merefleksi secara mendalam untuk dapat memeriksa pengalaman belajar dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menyadari apa yang tidak dimengerti. Sangat penting untuk menyadari apa yang tidak dimengerti dan mencari cara untuk memahaminya. Hal ini merupakan langkah pertama dalam proses belajar dan pengembangan. Jika ada hal yang tidak paham, sebaiknya peserta didik dapat mencari informasi tambahan, bertanya kepada seseorang yang lebih berpengetahuan, atau merenungkan pertanyaan yang ingin diselesaikan lebih mendalam, melakukan refleksi mengapa saya hari ini tidak memahami apa yang diberikan oleh guru. Renungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Peserta didik dikatakan memiliki pengetahuan diri yang baik ketika dia dapat merenungkan dan menangkap makna pembelajaran yang mereka lakukan dan mampu mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkretnya, peserta didik mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman pada materi aritmatika sosial jika peserta didik dapat memahami arti pembelajaran dan mampu mengaplikasikan permasalahan mengenai aritmatika sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Maka peserta didik sudah dikatakan mampu merenungkan arti dari pembelajaran, misalnya penggunaan rumus diskon ketika berbelanja.
Kesimpulan, maka kesimpulan dari kelompok kami bahwasanya pemahaman memiliki pengetahuan diri adalah pemahaman peserta didik untuk dapat merefleksikan segala kekurangan dan kelebihan diri sendiri dalam proses pembelajaran yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.